Aku ke Den Haag. Den Haag itu Hmm. salah satu kota di Belanda yang banyak orang Indonesianya. Dan aku temukan di sana warung nasi Padang. Ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, ketinggalan bus itu udah hal wajar untuk sering ya. traveler, Kak. Itu namanya the art of traveling. Gagal tahun ini nih, tahun depan kan ada lagi programnya, ya kan? Nah, aku tuh udah prepare. Dari kegagalan itu tuh aku kurangnya di mana gitu. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran lagi narasumber yang dulu pernah mampir di podcast Ngopi Pasti, sekarang datang lagi main-main. Ada Ahmad Wildan. Kok aku jadi yang tepuk tangan ya? Narsis banget. 2 tahun yang lalu. Emang 2 tahun yang lalu ya? Kurang sih. Dulu tuh kalau nggak salah November 2020 ya. Berarti 2 tahunnya kurang. 2 tahun kurang ya, hampir 2 tahun Hampir ya. 2 tahun. Dan kita nggak ketemu juga kan selama 2 tahun Iya, itu. selama Sibuk itu. banget ini seorang Wildan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sibuknya. sekarang udah mendarat di Indonesia lagi setelah kemarin. Iya. Masih kuliah ya Wildan? Masih, aku tuh masih berstatus sebagai mahasiswa S2 berarti ya. Di IPB. Ya insya Allah segera lah lulus. Amin amin tahun Capek ini ya. sekolah terus. Insya Allah tahun ini sih Insya Allah tahun mudah-mudahan. ini Ya Allah, semoga segera lulus. Di luar negeri katanya dapat beasiswa lagi ya. Iya. Jadi dulu tuh tahun 2020 itu Wildan pernah ngobrol di Ngopi Pasti pas settingannya masih meja itu. Dia nih ngebahas berburu beasiswa gitu ya. Iya, dulu judulnya beasiswa ya. Iya, bahas beasiswa. Sekarang ada cerita baru apa lagi nih yang mau di-sharing ke teman-teman Ngopi Pasti? Sebenarnya kurang lebih sama sih Kak. Cuman kalau sekarang lebih mungkin sharingnya lebih ke pengalaman ya. Pengalaman aku kemarin tinggal 1 semester di Polandia. Sembari aku tuh kayak backpackeran sendiri gitu. Karena kalau di Eropa itu kan deket-deket ya. Kayak misalnya kayak Polandia di sini udah nyebrang sekitar 5 jam tuh udah ke negara lain gitu. Kayak udah ke Hungaria. Dan itu tuh unik sebenarnya kalau di negara Eropa tuh. Karena mereka kan menamakan diri sebagai European Union ya. Jadi kayak kesatuan negara-negara Eropa. Walaupun nggak semua negara Eropa kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngelintas negara Eropa pakai bus itu ya udah tinggal masuk aja. As long as kita punya salah satu visa di negara itu. Kayak misalnya aku kan, aku punya visa student, visa pelajar. Yang itu bakal membebaskan aku bisa keliling negara-negara Eropa. Bisa kemana-mana aja gitu ya Kemana-mana. kelilingnya. Iya dengan mudahnya gitu loh. Apalagi privilege-nya adalah aku tuh student, mahasiswa. Dan itu kayak bus, terus pesawat, itu tuh kayak ngasih kayak tawaran-tawaran yang menarik untuk mahasiswa atau untuk pelajar. Jadinya ya itu makanya aku alhamdulillah sih kemarin 1 semester tuh kalau di total ya bukannya sombong. Nggak Karena apa-apa kali seneng sombong. aja. Nggak apa-apa Nggak, tahu. aku nggak mau sombong, nggak enak. Nggak apa-apa lah, harus sombong gitu. Harus sombong ya. Kalau di Fatek harus sombong ya. Iya, pokoknya di sini harus antagonis. Jadi kalau udah keliling dihitung-hitung ya berapa? kayak aku tuh terakhir tuh kan aku ke Amerika ya. Kalau Amerika kan memang beda benua, memang ada acara juga. Kalau di Eropanya itu 18 negara dan 2 negara tuh cuman transit doang. Kayak Romania dan Bulgaria. Karena kan aku dari Polandia ke Istanbul, ke Turki itu naik bus Kak. Bayangin naik 32 jam naik bus. 32 ya ampun. Iya. Itu gimana? Ceritanya panjang sih sebenarnya. Karena kan aku mau ke Amerika. Nah, visa aku tuh habis akhir Juni. Sedangkan acara aku di Amerika itu tuh belasan Juli. Mau nggak mau kan aku harus keluar dari Polandia kan. Nah, negara yang bisa aku tinggalin selama aku nggak punya visa Eropa adalah Turki. Karena Turki itu bebas visa. Jadi untuk orang Indonesia tanpa visa, cuman punya paspor doang nih, bisa gitu tinggal di sana. Akhirnya sambil nunggu aku ke Amerika, aku berangkatnya dari Turki. Nah, dari Polandia ke Turki itu aku naik bus. Ngelewatin yang namanya Hungaria, terus Bulgaria, negara-negara yang aku nggak pernah dengar sebelumnya ya. Kayak Kok ada ya Romania, negara ini gitu. Bulgaria, itu aku bener-bener menginjakan kakinya di situ, cuman transit. Jadi kalau di total lu 18 negara, 2 negara itu yang cuman transit beberapa jam doang. Yang lainnya alhamdulillah aku pernah nginep lah, seenggaknya semalam atau 2 malam di situ. Di situ Menarik sih. pernah mencicipi makanan di sana juga gitu ya. Pernah merasakan airnya gitu sih. Ya itu kan transit kan nggak apa-apa tuh, transit numpang pipis gitu kan. Iya, Yang benar. penting kan kita meninggalkan jejak gitu di situ. Dan satu menu ini
foto. Iya bener, iyalah harus lah, Bener harus kan? foto, terus update Insta story, Instastory, ya bumerang. Itu berarti sendirian? Apa ada partnernya gitu sih dari sana? Oh, kalau Partner aku dari jalan-jalannya, kalau partner jalan tuh, jadi gini ceritanya. Aku tuh di Polandia itu berenam. Dari IPB tuh berenam yang dapat beasiswa, namanya beasiswa Erasmus. Itu beasiswa apa tadi belum dijelasin ya? Oh Katanya cuma iya. 1 semester aja. Namanya tuh beasiswa Erasmus plus exchange program. Jadi beasiswa pertukaran cuma 1 semester di Eropa dan aku dapetnya di Polandia bersama 6 orang ini. Nah, beasiswa Erasmus itu yang ngasih beasiswanya itu tuh namanya Erasmus ya. Erasmus terkenal banget itu Eropa lah. Jadi kayak sebenarnya Erasmus tuh nama jembatan kalau di Belanda tuh Erasmus Bridge. Bahkan ada juga nama kampus Erasmus Rotterdam Erasmus University kalau nggak salah. Nah itu tuh jadi punya beberapa program. Ada program untuk sport, olahraga, ada program untuk pendidikan. Termasuk aku yang ikut nih. Aku ikut daftarnya pendidikan yang cuman pertukaran aja. Jadi dari IPB dikirim ke sana 1 semester, belajar di sana di kelas dengan berbagai aktivitasnya. Nanti kan dapat nilai hasil belajar itu, dan nilainya nanti tuh bisa ditransfer, dikredit transferkan ke IPB. Karena sudah memang punya kerjasama. Sebenarnya ada juga yang beasiswa full Erasmus yang full degree ya, 2 tahun itu pindah-pindah ke satu negara ke negara lainnya gitu. Itu full degree. Kalau aku cuman exchange, pertukaran aja. Yang 1 semester itu ya. Benar. Jadi di sana ada apa kayak asrama gitu? Oh iya. Tinggalnya gitu. Aku tinggalnya di dorm. Dormnya aku tuh di dalam kampus, benar-benar dalam kampus. Namanya Dendrit. Ada Dendrit, ada Caesar, ada macam-macam deh namanya. Aku di dorm kampus dan itu lebih murah alhamdulillahnya. Kalau di luar kan bisa jadi lebih mahal ya Kak. Sebenarnya bebas, kita mau milih di luar pun nggak apa-apa. Yang penting bisa manage uangnya ya. Kayak misalnya kayak dikasih uang sekian, ya udah terserah mau nginep di mau stay di dorm yang lebih murah atau di luar yang lebih mahal. Kalau di dorm kan enak ya, kalau ke kampus jalan kaki, terus bayarnya murah. Bahkan 3 kali lebih murah, 3 kali lipat lebih murah kalau dibandingin kita stay di luar. Tapi sekamar bertiga. Sekamar. Oh ini kayak asrama ya, kayak di sini Kayak aja sih, ya, kayak asrama pakai mahasiswa. ada ininya ya. Apa namanya? Bunk Kasurnya, bed. kasurnya tingkat Iya. gitu loh. Tapi nggak bunk bed kalau tempat aku, bener-bener 1, satu-satu. 2, 3 Oh, di gini. bawah semua. Tapi Sekamar bebas. bertiga. Bebas maksudnya gimana? Kan biasanya kalau ada di lingkungan kampus nggak bebas gitu, nggak bisa pulang malam. Oh, enggak sih. Terserah ya. Kalau Peraturan gini, di sana tuh gimana sih? kalau dibilang bebas, kalau kita mau pulang jam berapapun sebenarnya ada waktu aturan pulang jam 12 malam tuh udah ditutup ya dormnya. Tapi aku pernah sih waktu itu pulang malam banget dan udah ditutup. Kan ada CCTV, terus ada penjaganya kan di situ. Setiap itu tuh piket-piketan. Dan itu dibukain alhamdulillahnya. Nggak bebasnya paling kita nggak boleh bawa teman ke kamar. Kalau misalnya boleh bawa teman ke kamar pun harus dari kampus itu, sama-sama satu kampus. Jadi dia bisa nunjukin kalau aku kampus mahasiswa. Kampus aku tuh namanya Warsaw University of Life Science atau nama Polandianya SGGW. Itu pakai bahasa Polandia ya. SGGW. Pokoknya as long as dia mahasiswa situ dan berasal dari dorm, misalnya dorm lain. Misalnya aku kan dormnya Dendrit. Misalnya temanku dari Caesar boleh masuk tapi nggak boleh nginap. Gitu. Main aja gitu. Main ya. aja. Karena CCTV-nya di mana-mana ada. Bahkan masak pun Di dapur. di dapur tuh ada CCTV-nya loh. Seriusan. Pernah teman aku tuh masak malam banget karena lebaran atau karena apa gitu ya. Biasanya kan hektik kan, masak opor gitu kan. Terus nggak boleh masak karena udah terlalu malam. Akhirnya mereka nggak sampai selesai masaknya. Oh emang gitu nggak boleh? Nggak boleh terlalu malam malam. karena nah di sana tuh privacy tuh ini di nomor satukan banget. Kayak misalnya gini, ada waktu quiet hour. Quiet hour tuh jadi kayak jam 10 sampai jam 6. Jam 10 malam kita tuh nggak boleh ada suara apapun, termasuk mandi. Karena kalau ketika mandi kan kedengeran ya. Jadi berisik ya. iya, jadi kamar mandinya kan sharing Kak. Ada satu toilet, ada satu kamar mandi, shower area sama wastafel 2 itu tuh sharing. Sharing di tengah-tengah, kamar aku sebelah sininya lagi ada kamar, sini lagi ada kamar. Jadi kalau ketika aku mandi jam 10, itu yang lain tuh dengar. Makanya kalau bisa sih jangan mandi di atas jam 10 malam. Sampai jam 6, setelah jam 6 pagi boleh. Itu privacy di sana ini banget sih, dijunjung tinggi banget. Dan aku sama teman-teman aku pernah bermasalah sama 2 cewek Irlandia. Karena mereka itu
merasa terganggu ketika kita pagi-pagi kan kalau kita sholat subuh ya, kita kan kayak wudhu, dikira-kiranya kita tuh party. Mereka tuh ngelaporinya ke office party. Terus aku kan bingung kan, party dari mana, jam berapa gitu kan. Oh ternyata itu sholat subuh. Kita kan kalau habis sholat subuh kan udah dong ngerjain tugas, buka laptop sambil ngobrol, dengerin musik. Nah waktu itu kita belum paham kalau itu tuh masih masih jam masih gitu quiet ya. hour gitu kan. Terus tiba-tiba dapat panggilan besoknya. Kita bertiga dipanggil ke office-nya. Katanya ada laporan dari tetangga kamu. Kalau kamu tuh yang pertama nggak hanya party. Yang pertama kalian tuh katanya jorok. Ngapain ira-iraan? Jorok gini katanya tuh wastafelnya selalu kotor gitu. Padahal kalau wastafel itu fitnah. Jelas-jelas fitnah kita tuh. Jadi dia tuh menemukan wastafel tuh ada serealnya. Kayak sereal ditumpahi di wastafel. Sedangkan kita bertiga nggak makan sereal. Kita makannya nasi. Itu terbilang fitnah karena awal-awal kan itu kan. Ya kita makan sereal tapi di bulan keberapa gitu. Di awal-awal kita nggak makan sereal. Jadi ketika menemukan sereal kita dibilangnya tuh kayak jorok. Terus katanya WC-nya tuh bau dan segala macam gitu. Ya elah yang nempatin di situ kan bukan hanya kita orang Indonesia kan. Karena mungkin awalnya kita ribut gitu kan dibilang party. Ngapain subuh-subuh party? Terus aku akhirnya bilang dong ke office, kita tuh nggak party. Kita tuh memang kalau kita tuh sholat sehari 5 kali kan kita muslim. Dan ada sholat yang dilakukan sebelum sunset. Kita bilang kayak gitu kan. Itu kan udah malam kan. Masih malam kan kalau di sana. Ya jelas sih kayak wudhu. Suaranya kan kemericik air gitu kan. Sekarang kita ngerjain tugas sambil dengerin musik. Dikiranya kita party. Menurut mereka orang Irlandia. Cewek. Kocak. Iya, Atau jangan-jangan kalian komat gitu kali. Komat kencang-kencang. Terus pada akhirnya kita bertiga diperingatkan kalau misalnya nanti kalian masih buat gaduh, kita bakal ngeluarin kalian. Ya terus gimana dong, kita kan sholat. Ya kalau misalnya mereka terganggu karena kita sholat, ya kita juga nggak terima dong. Kita memang butuh tempat untuk sholat juga. Akhirnya kita dikasih ruangan. Ya udah kalau mau sholat di pojokan, di tempat belajar. Ada study room kan 2. Ya kali sholat di pojokan ya, kalau di kamar kita bisa ngapain di pojokan ya? Kecuali pojokannya musola ya nggak sih Kak? Nggak ada kan di sana. Nggak ada musola. Ya ampun, ada yang lucu-lucu. Seru sih, ceritanya tuh banyak sih Kak. Itu sampai salah yang satu aneh-aneh gitu ya. Yang aneh-aneh tuh ya. Berarti kalau yang sekamar sendiri orang Indonesia semua ya? Ya kita ditempatin sama kampusnya tuh kita bertiga orang Indonesia semua. Tapi ada sih yang campur juga ada. Dari negara lain juga. Ada. Kayak teman aku sama orang Jerman gitu. Tapi pas waktu aku sih alhamdulillah dapatnya bertiga orang Indonesia. Indonesia semua. Gitu. Belajarnya ngapain aja? Belajarnya ngapain aja. Nah ini sih sebenarnya yang orang-orang nggak tahu ya. Karena aku tuh seringnya kalau ngepost di story mungkin Faisal jalan-jalannya aja. Iya kan. Ini Iki bocah. Dapat beasiswa pertukaran pelajar apa jalan-jalan sih? Kalau misalnya Mbak ngelihat story aku ya di Instagram aku, itu kan ada beberapa highlight di Jerman. Itu tuh semua jalan-jalan semua isinya. Bahkan yang kayak kegiatan kampus aku jarang buat story karena pertama ketika aku lagi di kampus ya aku fokus di kampus dong. Aku nggak jarang banget aku buka HP gitu ya. Karena gini, karena kampusnya itu kan beda kayak kampus di Indonesia ya. Pertama kita beradaptasi dengan mahasiswanya, dengan dosennya, dengan mata kuliahnya yang beda bahasa, jelas bahasa Inggris walaupun udah familiar lah untuk bahasa Inggris untuk orang Indonesia, maksudnya yang nggak yang susah banget. Jadi fokus ketika udah masuk kelas ya udah jarang banget aku megang HP. Kalau udah selesai baru aku megang HP. Jadi nggak ada, jarang story-story yang di misalnya kayak aku lagi belajar nih aku buat story. Itu mah namanya narsis abis dong. Ya gitu. Coba sesekali gitu kalau yang nih bener nih Sun tuh di luar negeri tuh belajar tahu bukan jalan-jalan. Bener harusnya gitu ya kan. Enggak ding, capek kalau nurutin apa kemauan netizen. Biarin aja. Lagian, terserah apa yang bikin Ira nyaman aja gitu. Iya. Just do whatever that will make me happy kan, ya nggak sih? Tapi emang ada yang ngomong kayak gitu, Ira jalan-jalan baik gitu? Ada beberapa di Instagram yang julid-julid ada Kak, serius ada. Perasaan Ira nggak ada belajarnya iya, gitu. Belajarnya kapan gitu kan? Tapi banyak juga yang seneng. Beberapa temen followers aku di Instagram tuh mereka tuh benar-benar menikmati story aku yang jalan-jalan ke luar negeri. Kalau lagi jalan tuh aku aktif banget buat story, bahkan kayak mesin jahit, kayak Eka. Kalau di WhatsApp banyak banget kan.
story-nya ya kan, Titik-titik ya. titik-titik. Nah itu aku kayak gitu juga Di kalau lagi Instagram. travel, karena banyak juga yang menikmatin itu. Mereka tuh merasa bahwa kayak lagi virtual tour gitu loh kalau misalnya aku Ya lagi. kan, sambil berdoa juga, siapa tahu tahun kapan mereka Iya. bisa ke sana, jadi tahu Bener, tuh oh bener. ini ke tempat ini nih waktu Wildan kesini. Jadi ada Bener. edukasinya juga kan gitu, kasih tahu ini tempat apa Exactly. gitu. Bahkan ada satu temen ya, satu follower aku, bukan temen yang kita kenal. Pokoknya satu follower yang aku tahu dia lah, ya adik kelas. Dia tuh selalu ketika aku buat story tentang travel, dia tuh selalu komen aku apa coba satu. Dia tuh komennya Shallallahu ala Muhammad. Jadi disolawatin sama dia supaya dia juga bisa ke Ini mau sana. kesana jalan-jalan Iya, juga. seriusan. Kalau jalan-jalannya nginep-nginep kayak gitu, Oh, iya. cara tips hemat gitu, jalan-jalan gitu, traveler keliling Eropa. Nah, iya. Itu macam-macam sih, Kak. Mm. Aku juga punya banyak cerita dari kunjungan aku 18 kali ke negara Eropa ya. Ceritanya aku nginep di rumah teman, ceritanya aku nggak dapat penginapan. Jadi Oh, ada akhirnya nebeng-nebeng juga. ada nebeng, jelas dong, harus ada nebeng. Nebengers kan kita. Tetap. Ada juga di saat itu sih, waktu aku pernah punya cerita di Roma ya, di Itali. Aku tuh udah booking Airbnb. Tiba-tiba pas aku datang di Airbnb-nya ternyata nggak ada kamar kosong. Akhirnya aku dilempar ke Airbnb yang lain, dan itu tuh Airbnb khusus untuk cewek. Sedang posisinya udah jam 11:30 malam. Akhirnya aku kayak gelandangan, tau gak sih? Bener-bener kayak gelandangan, aku bingung mau nginep di mana. Bahkan aku pengen nginep di masjid. Aku searching kan, ternyata masjid di Roma itu tuh nggak buka selain di waktu-waktu sholat. Biasanya kalau masjid-masjid kan mikirnya kayak di Indonesia doang Iya, bisa nginep masih gitu bisa kan. tiduran gitu ya Iya, di terasnya. bener. Dan itu pun jauh 30 kilo dari kota Roma di Itali. Ya, terus akhirnya tidur di pom bensin. enggak. Pom bensin kayak gitu. Tapi aku tuh selalu yakin insya Allah tuh ada pertolongan gitu kan ya. Kebetulan aku kan ada yang namanya, kalau di Indonesia tuh ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia Itali misalnya, Persatuan Pelajar Indonesia di Roma. Pokoknya yang seenggaknya kontak salah satu lah di Instagram, kan ada Instagramnya. Biasanya aku gitu random milih siapa yang kiranya muka-mukanya muka-muka baik, dermawan, pengen ngasih tempat tinggal gitu kan. Seriusan loh. Beneran milih di muka profil Instagram dong Beneran, berarti. iya, kita sok kenal aja. Di PPI kan ada biasanya ada tag-tagan kan. Sok kenal aja. Assalamualaikum Mas, saya Wildan, saya tuh mahasiswa IPB yang lagi exchange di Poland gitu kan. Dan sekarang aku lagi ada kunjungan ke Italia, liburan sebentar aja gitu. Sekiranya Mas bisa ngajak, kalau aku tuh ngajakinnya jalan dulu. Mau nggak, maksudnya kayak apakah Mas atau Mbak bersedia ngajakin aku keliling Roma gitu kan. Kalau misalnya kita nyoba ke 10 orang kayak gitu, insya Allah masih ada yang respon. Karena orang Indonesia tuh sebenarnya baik-baik banget tau. Maksudnya kayak kalau ketemu sama orang Indonesia lagi di luar negeri itu sering membantu. Buktinya aku ketika aku mau akhirnya tadinya mikirnya mau bakal jadi gelandangan, malam itu homeless ya, nggak punya tempat tinggal. Ada salah satu orang dari ya pokoknya let's say Mas X lah. Dia nanya, aku baru pulang kerja, maaf ya slow respon. Kamu sekarang di mana? Aku cerita nih, aku bilang kalau aku gelandangan, bukan gelandangan. Aku nggak punya tempat tinggal malam ini, gitu kan. Dia langsung respon Kak. Dia langsung ngasih alamatnya, Sherlock. Ya udah kamu kesini aja, naik bus. Bus kan kalau malam jarang kan, dan bener-bener aku nungguin, dan alhamdulillah nggak jadi homeless. Nggak jadi Jadi gelandangannya ya. tempat tinggal. Bahkan aku nginep sampai 3 malam akhirnya, karena aku ketinggalan pesawat waktu itu. Nginep 3 Kenapa? malam. Kok pau Ira? Aduh, ceritanya tuh panjang, ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, ketinggalan bus, itu udah hal Udah wajar untuk sering ya. traveler Kak. Itu namanya the art of traveling, seninya. Traveling tuh kayak gitu. Ketinggalan. Berarti kalau belum pernah ketinggalan berarti belum menjadi Belum. traveler sejati ya. Belum traveler sejati. Nih aku udah Udah, tapi kalau keseringan juga pau nggak sih? Iya Pak, jangan keseringan Iya, juga. yang keseringan juga itu Bener-bener. apa namanya boros gitu kan, udah beli Iyalah, tiketnya. jelas. Iya, bener-bener. Aku bikin pernah boros. ketinggalan waktu mau ke Norway. Ketinggalannya bener-bener ketinggalan menit. Jadi kalau di Warsaw tuh ibu kotanya Poland ya. Ada 2 bandara, ada bandara yang besar, ada bandara yang kecil. Nah waktu itu aku pertama kalinya mau ke luar negeri, pakai pesawat, dan itu harus ke bandara yang kecil. Itu bandara-bandara yang untuk low budget flight. Jadi pesawat-pesawat murah. Dan aku kan nggak tahu kan lokasinya dulu di mana. Itu si bandara itu namanya bukan Chopin.
aduh aku lupa namanya. Chopin tuh pesawat bandara utamanya. Intinya ke situlah, dan itu jauh 30 kilo dari pusat kota. Dan udah diusahakan berbagai cara, akhirnya telat cuman berapa 7 menit, pesawatnya masih ada di situ tuh. Cuman dia udah closing gate. udah tutup Gate-nya ya. udah tutup. Aku memohon-mohon pun percuma, nggak bisa. Akhirnya aku beli tiket pesawat untuk itu pun besoknya, dan harus beli tiket pesawat harga normal. Sedangkan aku tuh kalau beli tiket pesawat tuh selalu yang promo. Kayak misalnya ke Norway aja itu cuman misal $10. $7. $7 tuh berapa sih Kak? Kurang dari 100.000. Murah banget kan. Akhirnya ketika aku telat, ya udah akhirnya aku harus beli dengan harga yang normal 700 ribuan. Itu pernah kayak gitu. Pernah. Nyesek ya kalau kayak Nyesek. gitu ya. Udah gitu hotelnya pada saat di Norway itu hotel Oslo, kan nama ibu kotanya Norway kan Oslo ya. Itu hotelnya hotel yang mahal karena waktu itu lagi Easter. Easter tuh perayaan salah satu hari besar Kristen ya kalau nggak salah Easter. Itu jadi aku nginep untuk 2 malam karena dan itu Easter, lagi perayaan Easter, lagi libur lagi libur bersama gitulah, harganya mahal. Jadi kayak aku harus beli tiket baru, aku juga harus beli tiket booking hotel yang harganya mahal 2 malam dan nggak kepake, cuman semalam kepakainya. Karena kan aku telat. Kan aku ketinggalan pesawat ya sih. Ya ampun, bobor Banyak banget. Ketinggalan bus sampai bener-bener Nangis nggak? enggak sih, alhamdulillah enggak nangis, cuma Malah kayak yang kalau Isun kayaknya ngekek deh, ngekek sambil mengutuki kebodohan diri gitu kayak ya ampun mau banget sih gitu. aku kayak gitu sih Kak. Kakak kayak gitu. Kenapa sih gitu? Aku tuh selalu, kenapa aku nggak belajar dari pengalaman-pengalaman Ya, sebelumnya? Udah iya. telat, ini telat lagi. Wah, yang namanya bus tuh nggak sering sih, tapi pernah waktu di Roma juga pernah. Jadi kan aku di Italia itu kan beberapa kota ya, di Milan, bukan Vatikan, Milan, Venice, Pisa yang ada menara miring, sama terakhir Roma. Nah dari Milan ke Venice aja itu aku udah ketinggalan bus. Dan itu cuma 10 menit ketinggalannya, Faisal. 10 menit tuh nggak cuma Wildan. Ira pikir di sana nggak teng gitu. Aku gini, enggak, soalnya bus itu namanya Flixbus, suka telat juga. Oh jadi Aku kan nungguin nih bus kok nggak nyampe ya yang ke Venice. Di itunya juga di boardnya kok nggak muncul gitu kan. Ternyata udah pergi udah dong. lewat. Iya. Gitu. Bodoh. Akhirnya Dari ya beberapa negara paling seneng di mana? Yang paling terngiang-ngiang, Terngiang-ngiang ya. paling yang banget gitu. Sebenarnya aku tuh berharap ekspektasi aku adalah ketika aku di Paris. Tahu lah ya, siapa sih yang nggak mau ke Paris? Ada Menara Eiffel. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Paris itu nggak seindah seperti yang di Instagram, guys. Beda. Biasa kalau bae kesana. tah. Biasa aja sebenarnya ketika di sana, kayak yang kita kan taunya Paris itu kan indah, baunya wangi karena kan kota parfum dan lain-lain gitu kan. Ternyata di sana tuh ya kotanya tuh jorok, kotor, sampah berserakan di mana-mana. Bahkan itu misalnya depan aku tuh Eiffel Tower, depannya lagi itu tuh tumpukan sampah yang orang-orang tuh nggak tahu, yang itu tuh nggak akan diposting di Instagram, tapi aku tahu ada di HP aku. Terus ada penjual kaki 5 gitu-gitu loh. Cilok. Bukan cilok, Kak. Cilor. Bukan, itu Jualannya souvenir apa? gitu loh, kayak di Oh. Jakarta. Bahkan tuh lebih bagus Jakarta tau menurut aku ya. Sekarang kan Jakarta bagus ya, lebih rapi, lebih tertata dengan baik gitu kan. Paris tuh enggak, bahkan MRT-nya bau pesing, banyak orang yang suka pipis di situ sembarangan kan. Ya gitu. Terus banyak copet juga. Teman aku mau kecopetan. Itu sebenarnya ekspektasi aku adalah ketika di Paris gitu kan, bakal menemukan Bakal wah momen gitu. indah gitu kan. Aku di sana Ternyata. 4 hari 3 malam. Ternyata enggak sih. Enggak zonk juga, cuman ya enggak sesuai ekspektasi. Ternyata tadi kan pertanyaannya negara mana Iya, yang paling, negara mana yang paling di Eropanya aja ya. Itu aku menemukan di Belanda sih. Di Amsterdam kotanya aku suka. Kayak banyak orang bersepeda, terus kan kotanya berkanal-kanal ya. Ya kan, Amsterdam itu kan terkenalnya kota di Belanda yang ada kanal-kanal itu loh, kayak kali kecil tapi bersih, ada perahunya gitu kan. Untuk transport loh, transport umum itu. Itu sih aku seru di Amsterdam dan di Belanda, karena
karena aku maraton adalah di Belanda tuh aku bisa menikmati di Amsterdam dapet, yang di Kincir Angin namanya di apa ya aku lupa lagi, aduh sebutannya lupa lagi. Ada sebutannya itu setengah jam dari Amsterdam, itu aku juga ke situ. Terus aku juga bisa ketemu teman-teman yang kuliah di sana, di Wageningen. Aku nggak ke Rotterdam, aku ke Den Haag. Den Haag itu salah satu kota di Belanda yang banyak orang Indonesianya, dan aku temukan di sana warung nasi Padang. Nah, aku kan kangen banget ya nasi Padang. Terus harganya untuk Harganya mahal, Hmm. 20 euroan satu porsi. Tapi banyak sih, kayak ada ayam, ada bergedel. Tapi aku ditraktir, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Aku ditraktir sama temen aku, baik banget. Maksudnya seneng pas saat di Belanda tuh, seneng aku bisa sampai ke ladang tulip, you know. Kan aku pengen banget lihat tulip kan. Sebenarnya di Turki juga aku pernah lihat tulip kan. Cuman pengen ngeliat tulip di Belanda waktu itu. Nah, teman aku tuh bilang jangan ngeliat tulip yang berbayar ya, karena sayang uangnya gitu kan. Jadi aku tuh benar-benar diajakin ke suatu tempat yang itu sekitar 2 jam dari Jauh gitu. iya jauh, naik kereta gitu kan. Benar-benar di ladang tulipnya. Jadi di sana tuh tulip tuh dibudidaya untuk kayak dijual gitu kan. Kalau di negara-negara ini kan untuk ya udah untuk pameran aja kan, karena ada tulip gitu kan untuk tempat wisata. Kalau aku benar-benar di ladang tulipnya. Itu seru banget sih. Terus di Utrecht ada salah satu kota juga, Utrecht mirip Belanda tapi beda juga. Den Haag, pokoknya 4 kota lah aku di Belanda, dan menikmati banget pada saat itu. Mau share tips-tips dapat beasiswa? Tips dan trik ya, kembali lagi ya. Gimana tuh? Jadi aku tuh tipikal orang yang prepare. Kenapa? Mungkin kalau ketika ada yang nanya, Mas Wilan kok beruntung banget ya lolos terus program kayak gitu. Sebenarnya nggak lolos juga. Banyak juga aku tuh beberapa menemukan kegagalan, cuman aku nggak sharing Kalian nggak tahu aja gitu Kalian ya. nggak tahu aja mungkin ya. Karena dari kegagalan itu awalnya aku tuh prepare lebih awal. Gagal tahun ini nih, tahun depan kan ada lagi programnya, ya kan? Nah, aku tuh udah prepare. Dari kegagalan itu tuh aku kurangnya di mana gitu. Jadi aku perbaiki segera, dan aku yakin program itu tuh tahun depan ada lagi. Nah, itu mungkin bedanya aku sama yang lainnya. Aku prepare. Aku keterimanya tuh di bagian apa gitu. Jadi aku prepare, berkasnya tuh aku kumpulin lebih dulu. Jadi ketika programnya itu dipublish, aku udah siap. Udah siap. Aku submit dong. Berarti aku tinggal latihan wawancara aja. Jadi kayak syaratnya kan macam-macam Kak. Ada surat keterangan aktif mahasiswa, ada persyaratan bahasa Inggris berupa sertifikat IELTS atau TOEFL. Ada juga buat motivation letter pakai bahasa Inggris. Nah, ini kan nggak bisa dibuat sehari 2 hari kalau aku ya. Ini buat motivation letter itu harus seenggaknya seminggu. Kalau bagus banget 2 minggu. Karena ketika aku nulis motivation letter, itu bagus menurut aku belum tentu bagus menurut orang lain yang nilai. Jadi aku tuh selalu ketika aku buat motivation letter kayak surat surat pernyataan kenapa sih aku tertarik program itu pakai bahasa Inggris, itu biasanya aku udah buat, aku konsultasikan ke tutor aku. Aku punya tutor nih, tutor bahasa Inggris, entah itu di speaking, entah itu di writing. Aku minta tolong mereka untuk mengecek udah bener apa belum. Karena bagus menurut aku, belum tentu bagus menurut mereka, dan belum tentu bagus menurut si penilai, ya nggak sih? Dari situ akhirnya aku mateng. Jadi persiapannya tuh bener-bener mateng. Motivation letternya juga dibaca juga, ya ketika setelah dikoreksi tuh enak, hasilnya bagus gitu kan. Terus, ya itu. Jadi aku tuh persiapan lebih mateng daripada yang lain sih. Semua persyaratan tuh ada ketika persyaratan udah komplit, tinggal submit. Kalau yang lain tuh mereka masih pusing-pusing ngumpulin. Iya, masih gitu. nyari. Kayak pas dadakan pengumuman, udah dibuka nih beasiswa ini. Terus mereka baru nyari misalnya akte apa-apa gitu-gitunya kan. Bener. Foto gitu, mereka dadakan gitu. Iya, Kalau Ira jadi udah mempersiapkan aku udah siapin. gitu Jadi ya. aku tinggal latihan untuk the next step-nya aja. Dan aku tuh seringnya tuh aku selalu banyak bertanya ke orang-orang yang sudah pernah ikut program itu sebelumnya. Nanya, di sana tuh ngapain? Terus apa yang harus dipersiapkan? Itu aku udah nanya-nanya. Bahkan aku juga nanya ke mereka, apa sih yang harus dipersiapkan saat wawancara gitu. Jadi aku tuh udah punya bekal ketika wawancara tuh aku harus menjawab apa. Jadi nggak ngeblank banget gitu. Bener. Ya. Dan bahkan nggak hanya nanya ke alumni atau orang-orang yang sudah pernah ikut program itu, tapi aku tuh bahkan nanya ke kampusnya langsung di sana di Polandia. Aku lewat email korespondensi untuk sesuatu yang belum aku jelas ya. Makanya pada saat wawancara di IPB itu tuh aku diklarifikasi kayak, kamu ngemail kampus ini ya? Karena setiap kampus sana ngebales emailku itu di CC. Faisal paham kan ya, di CC kan ke kampus. Jadi kampus tuh tahu percakapan aku sama kampus
yang di Polandia tuh IPB tuh tahu. Jadi ketika diwawancara tuh itu dikonfirmasi, bener nggak kamu pernah ngirim email ke kampus ini gitu, kamu nanyain ini dan hasilnya apa gitu ditanyain. Nah itu menjadi salah satu poin plus. Berarti aku tuh risetnya lebih mendalam. Jadi bener-bener yang persiapannya mateng. Itu sih sebenarnya yang buat akhirnya lolos. Alhamdulillah lolos ya. Mungkin itu dari persiapan aku yang lebih mateng di antara yang lain. Alhamdulillah gitu, rezeki. Iya. Dan buat teman-teman semua tuh yang mau dapat beasiswa harus mempersiapkan lebih matang lagi. Semangat. Jangan dadakan. Jangan kayak tahu bulat. Benar. Dan kalau misalnya gagal di tahun itu jangan yang udahlah bakal tahun depannya mau coba lagi juga bakal gagal lagi nih sih. Jangan gitu ya Jangan Wildan. gitu. Ya harus tetap semangat. Kalau aku kan tipikal optimis. orang dream high gitu ya, orang yang punya mimpi gitu. Karena aku tuh percaya tahu ketika kayak sugesti dalam diri aku tuh pasti bisa gitu. Aku pasti ke Eropa gitu. Kayak pernah dulu aku ke Australia kan. Aku kan ke Australia 2 kali ya waktu exchange sama pada saat itu tuh aku selalu bersugesti kayaknya someday entah itu kapan tahun depan atau kapan aku bakal kesini lagi deh. Dan bener itu tuh bener loh. 2015 ke situ lagi. Terus kayak misalnya ke Turki. Aku kan kemarin 2021 ke Turki. Dan aku tuh berazam di sana. Turki tuh bagus ya, menyenangkan gitu. Kayaknya aku bakal ke Turki lagi deh. Jadi kayak sugesti dalam diri sendiri gitu. Yakin aja. Dan bener aku ke Turki lagi. Sebelum ke Polandia aku ke Turki dan setelah dari Polandia ke Turki lagi. Dan sekarang pun kayak misalnya kayak kemarin aku di Amerika dong. Cuma 2 minggu ya di Amerika tuh. Kayaknya aku bakal ke Amerika lagi deh. Dan aku yakin aja someday tuh aku bakal ke sana lagi. Karena aku kan punya visa untuk 5 tahun ya Amerika. Jadi aku bisa bolak-balik Amerika selama 5 tahun itu sekali kunjungan 6 bulan. Jadi yakin aja. Yakin aja dulu gitu lagi. ya. Yakin dulu. Karena dari keyakinan itu kan sugesti kita. Percaya lah intinya sama mimpi kita. Percaya bahwa Allah tuh pasti ngasih jalan. Nanti juga dikasih gitu. Kita harus berpikiran positif. Bener. Jangan kayak Yeni sama Isal negatif terus. Semangat Dan seru banget nih obrolan kita kali ini. Kerasa ya. Iya. Semoga ntar ke depannya baik cerita-cerita baru lagi. Amin. Terakhir nih buat teman-teman Ngopi Pasti dong, pengen ngomong apa gitu? Untuk teman-teman sekalian yang nonton nih, terus masih sekolah kayak mbaknya atau Ical atau siapapun. Sekarang kan banyak banget nih program-program pertukaran, baik itu dari Eropa, dari Amerika, bahkan dari Indonesia pun dari Kemendikbud ada ya namanya ISMA kalau nggak salah. Itu program pertukaran untuk anak-anak S1 bahkan kalau ini. Ke kampus-kampus di luar negeri di cover full kayak beasiswa LPDP gitulah. Tapi untuk ini untuk S1 yang pengen pertukaran gitu ya. Karena banyak banget dari IPB tuh ada yang ke London. Teman aku ada yang mau ke London, ada yang ke Kanada, ada yang ke Australia, banyak deh pokoknya. Itu selagi ada kesempatan dicobalah. Karena kesempatan itu tuh nggak akan datang 2 kali, belum tentu. Iya kan ke depan. Jadi ketika ada kesempatan dicoba dulu gitu. Kalau misalnya nggak lulus atau belum rezekinya ya nggak masalah gitu. Iya nggak sih? Nggak masalah. Kita bisa kok nyoba lagi tahun depannya lagi. Dari situ kan kita belajar kurangnya apa, yang kurang lengkapnya di mana, diperbaiki untuk depannya. Yakin deh kalau misalnya bener-bener teman-teman manfaatin kesempatan-kesempatan program-program itu. Terus kitanya yakin, diusahakan dengan maksimal, doa pasti ya, minta doa orang tua, pasti ketemu jalan. Karena seru banget tau gak sih, maksudnya kayak ketika kita keluar negeri, kita belajar sama orang lain, maksudnya bukan orang Indonesia, kita tuh bakal terbuka wawasannya. Oh ternyata pendidikan di luar negeri seperti ini ya. Iya, banyak hal-hal baru gitu banyak ya. hal baru yang kita pelajari. tuh gak akan dapet kalau di Indonesia kan. Itu sih jadi sangat worth it sekali kalau misalnya ikut program kayak gitu. Bisa belajar sekalian jalan-jalan keluar negeri. Iya, free jalan-jalan. Iya, bonusnya itu ya. Bonusnya jalan-jalan. Bonusnya jalan-jalan. Wildan sukses nih ke depannya, semoga makin sukses lagi. Amin, makasih. Yang belum kecapai di tahun-tahun berikutnya bisa tercapai. Amin ya Allah. Eka juga ya. Iya, amin. Makasih udah mampir lagi ya. Sama-sama, Sehat makasih terus. banget udah diterima lagi. Diterima lagi. Sehat-sehat. Amin. Ini makasih Bandeng Prestonya. Iya, itu aku nggak bawa banyak, maaf ya. Mbak. Ya udah nggak usah. Ya udah ya ini mah nggak usah. Kan gitu Isel nama Isel. Makasih Wildan. Sama-sama, Eka. Ya. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Kita ke luar negeri.
Thank you guys. Teruskan jalan